Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik korelasi dan regresi linear sederhana ya. Jadi kita akan membahas dua bahasan, tetapi masih dalam satu sumber data yang sama ya. Jadi kita akan membahas satu kasus, tetapi bahasannya kita split korelasi sama regresi linear sederhana. Dua bahasan tetapi ada kaitannya. Baik, yang pertama adalah korelasi dulu ya. Oke, nanti kita akan bahas dua topik ini dalam tiga sesi ya, tiga minggu, tiga kali pertemuan ya. Jadi ya kita akan bertahap ya. Oke, kita bahas pertama adalah korelasi sebelum masuk ke regresi ya. Jadi apa itu korelasi? Korelasi secara arti harfiah dia terdiri dari dua kata ya. Jadi ko dan relasi. Yang secara harfiah bermakna relasi atau hubungan di antara dua variabel ya. Jadi ko berarti ada dua variabel situ yang direlasikan. Namun secara istilah, korelasi ini adalah menyatakan sebuah angka atau sebuah nilai yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan. Dalam ini hubungannya adalah hubungan linear antara dua variabel ya. Jadi kalau harfiah tadi hubungan antara dua variabel, tetapi secara istilah ini lebih kita detailkan, lebih kita eksplisitkan. Ini adalah tingkat keeratan hubungan linear. Jadi hubungan linear ya kalau Anda di kalkulus itu ada function ya, fungsi atau persamaan itu kita punya fungsi linear, fungsi kuadratik, kubik, atau polinom derajat yang lain. Nah, ini dalam konteks linear. Jadi kalau di kalkulus kan kita biasa menggambar di koordinat kartesius x sama y gitu ya. Jadi nanti kita juga akan bicara kasus terkait dengan data dua variabel yang nanti kita akan sebut variabelnya adalah x dan y ya variabelnya. Dan ketika kita plotkan di dalam koordinat kartesius itu, kita akan membuat sebuah plot linear ya. Nah, semakin linear berarti tingkat keeratannya akan semakin tinggi. Kalau semakin tidak menunjukkan linear, berarti tingkat keeratannya semakin merendah. Nah, rendahnya seberapa, tingginya seberapa, ini ada di belakang ya. Ukuran atau value-nya berapa. Nah, di dalam korelasi ini, angka itu tidak menggambarkan hubungan sebab akibat ya. Jadi di sini tidak membahas hubungan sebab akibat dalam artian di sini misalkan ada dua variabel yang kita bahas, V1 sama V2. Kita tidak membahas apakah V1 yang mempengaruhi V2 ataukah sebaliknya V2 yang mempengaruhi V1. Ya. Itu nanti akan kita bahas hubungan sebab akibat itu di regresinya ya. Jadi di korelasi ini kita tidak membahas hubungan sebab akibat tersebut, kita hanya menggambarkan value-nya berapa, seberapa besar. Ya. Jadi semata-mata hanya menggambarkan keterkaitan linearitasnya. Korelasi antara dua variabel itu nanti dinotasikan dengan R. Ya, kita punya dua notasi ya, R sama rho nanti ya. Jadi R sama rho. Kalau di sini R itu adalah untuk korelasi yang kita hitung based on sampel. Kalau nanti rho itu sama korelasi juga, tetapi dia adalah merupakan parameter yang mana dihitung based on populasi ya. Nah, nilainya itu berkisar dari -1 sampai dengan 1 ya. Oke, ini nilainya dari -1 sampai dengan 1. Korelasi R bisa juga nanti disimpulkan dengan rho itu ini. Kalau ini adalah sampel, kalau ini adalah populasi. Kemudian R maupun rho itu nanti kisarannya, besarannya dari -1 sampai dengan 1 ya. Jadi -1 sampai dengan 1
di tengah nanti ada nolnya ya. Nah, nilai R yang semakin mendekati 1 ke kanan atau mendekati -1 ke kiri, jadi semakin menuju ke kiri atau semakin menuju ke kanan ini, itu dia menunjukkan semakin erat hubungan linear antara kedua variabel. Jadi semakin membentuk garis lurus atau tren titik-titik yang kita plot di koordinat kartesius antara dua variabel, sebut saja misalkan X sama Y, itu semakin lurus atau trennya bisa didekati garis lurus. Itu nanti mendekati 1 atau -1 ya. Jadi kalau 1, positif 1 itu nanti garis trennya scatter plot, nah kita sebut sebagai scatter plot ya, atau diagram pencar titik-titik yang kita plotkan di koordinat kartesius itu, biasa kita sebut dengan scatter plot. Nah itu kalau trennya itu gradiennya positif, ya kalau kita punya persamaan garis luruskan Y sama dengan mx plus c, m itu gradien. Gradiennya positif berarti kan ya arahnya ke kanan atas ya. Jadi artinya semakin besar X, semakin besar Y juga ya. Positif. Itu nanti semakin mendekati angka 1. Kalau R-nya korelasinya itu makin menuju -1, ya berarti sama. Menuju 1 atau -1 itu semakin erat, jadi semakin membentuk garis lurus. Tetapi karena -1 berarti negatif, jadi hubungan atau korelasinya negatif. Artinya apa? Gradiennya negatif, gradiennya turun. Ya. Jadi artinya kalau X-nya semakin besar, berarti Y-nya semakin kecil. Itu hubungan negatifnya. Ya. Jadi kalau positif berarti semakin besar X, semakin besar Y. Kalau negatif semakin besar X, semakin kecil Y. Ya, kalau positif itu nanti gambarnya kira-kira nanti kan scatter plot begini ya. Kira-kira begini, ini scatter plot, ini sumbu X, ini sumbu Y ke atas. Kalau yang negatif itu nanti kira-kira ya seperti inilah. Ini yang negatif ya, kalau ini positif. Jadi ini X, ini Y. Semakin besar X, nilai Y-nya semakin turun. Ya, gradiennya di trennya nanti begini, kalau ini trennya begini. Oke, itu gambarannya. Nilai R yang mendekati 0 menggambarkan hubungan kedua variabel tersebut tidak linear ya. Jadi semakin menuju ke 0 entah dari arah kanan positif ataupun dari arah kiri, semakin menuju ke 0 berarti semakin tidak ada korelasi. Ya, jadi R sama dengan 0 itu tidak ada korelasi. Ya, 0, berapa atau minus 0, berapa berarti ya semakin tidak ada korelasi gitu ya. Oke, ini ada beberapa pola hubungan antar variabel. Ya, ini seperti yang barusan saya gambar ya. Jadi ini adalah gambar korelasi positif, arahnya ke kanan atas. Korelasi negatif, arahnya turun, trennya ya. Kemudian korelasinya menuju 0, ya mungkin tidak persis sama dengan 0, tetapi menuju 0, hampir tidak ada korelasi. Ya, padahal ini ada sebuah tren ya, ada sebuah tren, tetapi trennya bukan tren linear, tapi tren kuadratik ya. Jadi makanya di sini R-nya menuju 0 karena R tadi definisinya adalah hubungan linear ya. Makanya R-nya menuju 0 walaupun di sini ada tren tetapi kuadratik bukan linear. Yang ini juga dia tidak menunjukkan tren linear seperti halnya di A atau B. Jadi nilai R-nya juga bisa diperkirakan nanti kalau random begini tidak menunjukkan tren, dia juga menuju ke 0. Jadi cenderung kecil ya. Oke, itu gambarannya. Nah, kaitannya apa antara korelasi dengan regresi ini? Jadi korelasi ini adalah sebuah value, sebuah angka ukuran yang harus dihitung terlebih dulu di awal sebelum kita masuk ke regresi. Jadi regresi nanti intinya adalah ini, membuat ramalan, prediksi, atau dugaan nilai dari variabel respon Y berdasarkan variabel prediktor X.
sebelum kita menggunakan regresi, maka di awal kita harus memastikan bahwa antara X dan Y itu ada hubungan linear yang kuat. Ya. Nah, karena regresi yang kita bahas adalah regresi linear. Jadi di awal harus kita pastikan dengan menggunakan korelasi bahwa X dan Y variabel yang kita amati itu harus ada hubungan linear yang kuat. Korelasinya R-nya harus menuju 1 atau menuju minus 1. Jangan sampai mendekati 0, gitu ya. Nah, kuat tidaknya hubungan linear antara X dan Y itu diukur dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson namanya, Pearson ya. Ya, jadi kenapa disebut korelasi Pearson? Ya ini nama orang yang menemukannya. Jadi koefisien korelasi ada macam-macam. Nah, untuk yang korelasi Pearson ini dipakai untuk X dan Y yang diamati dalam skala kontinu ya. Jadi nilainya berupa hasil pengukuran berat badan dengan tinggi badan, kemudian misalkan banyaknya pupuk dengan hasil panen, ya mungkin di situ ada koma-komanya gitu ya. Nah, data-data yang seperti itu. Data-data yang skalanya rasio ataupun interval ya, tidak dipakai untuk data yang nominal atau ordinal. Untuk data nominal atau ordinal nanti koefisien korelasinya ada beda lagi. Oke, kita fokus ke koefisien korelasi Pearson untuk X dan Y yang kita amati dalam skala kontinu yang memungkinkan ada desimalnya ya di dalam pengukurannya. Oke, rumusnya R, koefisien korelasi Pearson itu dinyatakan dengan R, itu adalah COV. COV itu adalah kovariansi antara variabel X dengan variabel Y dibagi dengan sigma X, sigma indeks X dikalikan sigma indeks Y. Jadi ini kovariansi XY yang bawah ini adalah simpangan baku dari X dikalikan simpangan baku dari Y. Nah, kovariansi kalau diuraikan adalah seperti ini. Cov itu sigma atau sum dari XI minus X bar dikalikan YI minus Y bar. Nah, mengapa ada simbol X sama Y? Karena di sini dalam sigma di sini ada perkalian dari dua unsur atau dua faktor XI min X bar sama YI minus Y bar ya. Jadi ada X sama ada unsur Y. Jadi X, Y. Nah, kalau yang bawah sigma X itu ditunjukkan dengan akar yang kiri, sigma Y ditunjukkan dengan akar yang kanan. Ya, jadi simpangan baku kalau dikuadratkan itu jadinya variansi ya. Simpangan baku itu dalam bentuk akar, kalau dikuadratkan itu jadinya variansi. Ya, kenapa disebut variansi? Ya, karena antara X dengan X sendiri. Kalau antara X dengan Y, maka disebut dengan kovariansi. Ya, sebenarnya konsepnya sama ya. Kalau ko berarti melibatkan dua variabel, kalau variansi hanya melibatkan satu variabel. Kalau Anda perhatikan di dalam tanda akar, ini kan konsepnya sama dengan rumus yang atas. Nah, kalau ini X dan Y, dua unsur X sama Y, kalau yang bawah, X min X bar dikalikan dengan X min X bar lagi. Jadi ini kuadrat itu kan bisa diuraikan ini ya. X min X bar dikalikan dengan X min X bar. Jadi konsepnya sama dengan atas sebenarnya. Jadi kovariansi dari X dengan X, atau kita sebut dengan variansi. Kalau variansi itu di akar, jadinya simpangan baku, simbolnya sigma X. Yang kanan sama ya. Nah, persamaan 6.1 itu ya ini rumus dasar ya, masih rumus dasar. Kalau kita operasikan mungkin agak sulit. Maksudnya kita operasikan dalam konteks ketika ada data kemudian kita hitung begitu ya. Nah, untuk perhitungan secara operasional ketika ada data, maka kita pakai yang 6.2. Ya, jadi R sama dengan rumusnya ini ya, rumusnya ini. Jadi rumus ini diperoleh dari mana? Rumus ini diperoleh dari rumus ini 6.1 yang kanan ini ya. Nah, Anda perhatikan sama ini, Anda perhatikan. Jadi yang atas saja lah dulu ya. Nanti yang bawah konsepnya sama. Jadi yang atas sigma XI min X bar dikalikan YI minus Y bar kalau diuraikan, oke. Ini kalau diuraikan yang atas itu kan jadinya sigma. Ini kalau dikalikan dengan yang kanan itu kan, ya ini saya kasih kurung besar. Ini kan XI YI
kemudian dikurangi, di sini adalah X bar kalikan JI. Oke, kemudian yang kanan itu adalah minus XI dikalikan J bar. Jadi J bar dikalikan dengan XI. Kemudian minus dengan minus jadinya plus. Itu adalah X bar Y bar ya. X bar dikalikan dengan Y bar. Oke, begini. Nah, kemudian kita masukkan operator sigmanya, sigma suku pertama dikurangi sigma suku kedua dikurangi sigma suku tiga ditambah dengan sigma suku yang keempat. Jadinya sigma XI YI. Oke, saya tidak tulis dari berapa sampai berapa, ngikut ya, I1 sampai dengan N. Dikurangi dengan, oke, ini sigma X bar YI. X bar ini adalah konstanta, tidak memuat indeks, jadi bisa kita tuliskan di luar. X bar sigma YI. Ya. Kemudian ini juga konstanta, kita bisa tuliskan di luar. Y bar sigma XI. Ya, oke. Ditambah dengan, oke, X bar Y bar itu tidak ada indeks I-nya, jadi ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta. Jadi misalkan kalau kita punya sigma konstanta dari I sama dengan 1 sampai dengan N, berarti itu kan sama aja dengan K ditambah dengan K ditambah dengan K sampai sebanyak N buah. Artinya sama dengan N kali K. Nah, sama dengan ini. Ini juga nanti akan menghasilkan, kalau disigmakan dari 1 sampai dengan N, hasilnya adalah N buah X bar Y bar. Begini. Oke, nah kemudian kita punya sebuah persamaan bahwa Y bar itu sama dengan sigma YI dibagi dengan N. Berarti YI ini kita bisa ganti dengan N kali Y bar. Ya, berarti ini sama aja dengan N kali X bar, ininya jadi Y bar. Ya, di sini muncul N kali Y bar ya. Dari mana? Dari sini, dari ini. Jadi sigma YI-nya yang atas ini, sigma YI ini kita ganti dengan N kali Z bar. Jadi N kali Z bar. Ini X barnya turun dari sini. Masih tetap ya. Oke, ini tetap sama. Sigma XI. Oke, YI. Yang ini konsepnya sama dengan ini. Jadi sigma XI-nya kita ganti dengan N X bar. Jadinya N X bar, ininya turun Y bar. Ya, ditambah dengan N X bar Y bar. Oke, jadi ada satu yang hilang. Nah, akhirnya tinggal ini. Ya, jadinya ini. Ya. Oke, yang atas ya. Yang bawah konsepnya sama. Ya. Itu sedikit untuk membuktikan bahwa 6.1 secara operasional nanti bisa digunakan rumus untuk perhitungannya pakai 6.2 yang lebih populer ya, yang lebih mudah untuk perhitungan secara operasionalnya. Oke, berarti ini bisa Anda kasih stabilo untuk nanti perhitungan manualnya. Nah, ini diberikan beberapa istilah ya. R itu SXY, yang bawah tadi SX, SY. Ya, ini tadi SXY maksudnya adalah sum dari X kali Y. Yang bawah itu adalah SX. Aslinya kan SXX, kalau di akar jadi SX. Ya, sum dari X. Ini juga sum dari Y. Nah, ini penyederhanaan penamaan dengan SXY-nya ini, SX-nya ini, dan SY-nya adalah ini. Jadi, sum dari X kali Y, sum dari faktor atau komponen X, kalikan Y, kalau ini SX. Nah, ini aslinya kalau bentuk akarnya ini dihilangkan kan jadi kuadrat. Itu di sini muncul XX. Ya, karena di akar jadi 1X saja, SX. Nah, yang di sum ada 1X saja.
Oke, ini nanti beberapa penyederhanaan beberapa istilah yang dipakai di belakang nanti. Banyak dipakai di regresi ya. Oke, sekarang kita fokus ke korelasi dulu. Nah, berikutnya untuk menentukan apakah korelasinya itu signifikan, benar-benar ada, tidak sama dengan nol, maka kita harus melakukan uji ya. Ujinya ada 3 alternatif. Di bawah H0 korelasi populasi. Oke, di bawah hipotesis itu korelasinya harus korelasi dengan simbol populasi. Simbolnya adalah rho. Saya perkenalkan di depan tadi ya. Jadi di bawah H0 korelasi sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. Jadi tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Lawannya bisa pakai tanda lebih kecil, artinya ada korelasi negatif, atau tanda lebih besar dari 0, artinya ada korelasi positif, atau pakai tanda tidak sama dengan, artinya ada korelasi, entah itu positif atau negatif. Ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda menjawab soal, ya tergantung pertanyaan di soal. Kalau misalkan pertanyaannya adalah diminta untuk menguji apakah ada korelasi, berarti nanti Anda lari ke ini. Rho sama dengan 0 lawan rho tidak sama dengan 0. Ini cukup untuk membuktikan ada atau tidak ada korelasi. Kalau pertanyaannya apakah korelasinya negatif, berarti pakai yang alternatif 1. Kalau pertanyaannya apakah korelasinya positif, berarti pakai yang alternatif kedua. Nah, kemudian daerah kritisnya kita menentukan tolak H0 ketika T yang dihitung. T ini apa? T itu adalah statistik uji yang dihitung dengan rumus di bawah ini nanti. R akar N minus 2, N itu number of observasi, jumlah atau banyaknya observasi, dibagi dengan akar 1 minus R kuadrat. R adalah korelasi yang kita hitung di depan tadi. Kalau alternatif 1 pakai tanda lebih kecil, maka di sini daerah kritisnya pakai tanda lebih kecil minus T alfa. Kalau pakai tanda lebih besar berarti pakai tanda lebih besar T alfa. Kalau pakai tanda tidak sama dengan di bawah 1, maka ada 2 alternatif, kanan atau kiri. Jadi yang di kiri T kurang dari minus T alfa per 2. Yang kanan T lebih besar dari T alfa per 2 dengan masing-masing T ini, T tabel yang sebelah kanan ini, itu kita hitung atau kita cari di dalam tabel dengan alfa tingkat signifikansi tertentu, dengan V derajat bebasnya adalah N minus 2. Oke, jangan sampai lupa. Kalau biasanya kan N minus 1 ya, kalau biasanya. Nah, sekarang di sini untuk korelasi, karena melibatkan 2 variabel X sama Y, maka di sini N minus 2 untuk derajat bebas di tabel T-nya ya. Oke, ini rumusnya. Kemudian untuk mencari ke tabel T-nya, derajat bebas N minus 2. Contoh untuk perhitungan, diberikan data berpasangan X, Y. Oke, kalau misalkan Anda mau lihat di file yang saya berikan, ini ada di bagian belakang ya. Jadi ini saya tarik ke depan sebagai contoh untuk korelasi. Nanti di bagian belakang ada ya, contoh 1, contoh 2 itu di slide atau file yang saya berikan. Oke, diberikan data berpasangan X, Y misalkan seperti ini. Ya, ini kita sebut berpasangan ya. Jadi X12 itu pasangan dengan 18. Jadi ini adalah data miliknya satu objek. Ya, makanya ini disebut berpasangan. Tidak boleh ditukar 12 pasang dengan 17, 10 dipasang dengan 18, tidak bisa. Jadi ini 12 sama 18 itu satu pasang miliknya, atau kita observasi dari responden 1. 10 sama 17 ini juga satu pasang miliknya responden 2. Oke, jadi makanya disebut dengan data berpasangan. Ada 6 buah data berpasangan, hitung koefisien korelasi R antara X dan Y dan jelaskan artinya. Kemudian yang B nanti ketika sudah dihitung, gunakan alfa 5% untuk menguji apakah korelasi antara X dan Y berbeda dengan 0. Oke, berarti nanti menuju ke alternatif ketiga ya.
Berarti rho tidak sama dengan 0. Itu alternatif untuk di H1-nya, untuk di B. Baik, kita berikan contoh perhitungannya untuk A dan B. Nah, perhitungannya Anda harus, kalau secara manual, Anda harus melakukan beberapa perhitungan di awal untuk masuk ke rumus R sama dengan sigma XY dikurangi N X bar Y bar dibagi dengan ini ya. Jadi Anda harus ngitung sigma XY. Nah, sigma XY, kemudian Anda harus ngitung X bar, Anda harus ngitung Z bar, Anda harus ngitung sigma XI kuadrat, X bar, kemudian sigma ZI kuadrat, kemudian Z bar ya. Oke. Ini perhitungannya dimulai dari, ya, untuk menghitung X bar sama Z bar berarti Anda harus ngitung sigma X ya. Sigma XI dapatnya 68, kemudian sigma ZI-nya 112. Kalau nanti 68 dibagi 6 hasilnya adalah X bar ini 11,3333. Kemudian Z barnya adalah sigma ZI 112 dibagi dengan 6 dapatnya 18,6667. Oke, ini satu paket ya. Kemudian sigma XI ZI yang di depan ini Anda harus hitung. Nah, dapatnya 1292. Kemudian yang bawah sigma XI kuadrat Anda harus ngitung. Jadi masing-masing X Anda kuadratkan dulu, baru kemudian Anda jumlahkan. Dapatnya 786. Kemudian sigma Z kuadrat yang kanan ini Anda harus hitung. Jadi tiap-tiap Z, ZI Anda kuadratkan. Z1 kuadrat, Z2 kuadrat, Z3 kuadrat sampai dengan Z6 kuadrat. Nanti baru kemudian dijumlahkan dari ke-6 data tersebut, ke-6 bentuk kuadrat dari Y tadi, dapatnya 2128. Oke, sudah dapat ini bahan dasarnya. Masuk ke perhitungan korelasi, R-nya masukkan ke rumus. Ya, dimasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus yang ada, didapat angka R sama dengan 0,947. Nah, ini cukup tinggi ya, atau bisa dibilang sangat tinggi, mendekati angka 1 ya, mendekati angka 1. Oke, di dalam perhitungan R, patokannya tadi Anda bisa lihat, patokannya adalah minus 1 sampai dengan 1 patokannya. Sehingga kalau misalkan Anda melakukan perhitungan, didapat angka 1,2 misalkan, berarti perhitungan Anda salah. Atau minus 1,5, nah, berarti salah juga. Karena patokannya harus berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Ya, jadi nggak mungkin di atas 1 atau di bawahnya minus 1. Oke, itu patokannya. Oke, ini koefisien korelasinya nilainya 0,947. Kemudian ini arti atau interpretasi dari korelasi tadi. Di 0,947 artinya ukuran kerutan hubungan linear antara kedua variabel sebesar 94,7%. Ya, artinya ya hampir mendekati 100% ya. Kalau 100% itu atau R-nya 1 atau minus 1 itu berarti ya persis di garis lurus gitu ya. Jadi scatter plot titik-titik X sama Z yang kita punya, jadi kalau 1 itu nanti ya scatter plotnya nanti garis lurus gini. Nah, jadi titik-titiknya scatter plotnya itu persis membentuk garis lurus. Ini nanti R-nya 1 korelasinya atau 100% ya. Hubungan linearnya 100% linear. Maksudnya begitu ya. Nah, kalau 94,7% yaitu hampir linear tetapi ada ya ada titik-titik ya mungkin seperti ini ya. Nah, ada simpangannya begitu ya, tidak 100% linear. Itu interpretasinya ya. Kemudian yang B, uji apakah ada korelasi. Ya, secara logika saja tadi korelasinya 0,947 itu sangat besar sekali, pastinya ada lah ya. Tetapi ya, harus kita buktikan dengan sebuah uji ya. Ya, H0-nya rho sama dengan 0 lawan H1 rho tidak sama dengan 0. Daerah kritisnya
kita akan tolak H0 jika, nah ini pernyataan matematis ya, nilai mutlak T yang kita hitung lebih besar dari T alfa per 2, alfanya tadi 5%, kalau dibagi 2, kenapa bagi 2? Karena pakai tanda tidak sama dengan, ada daerah kiri dan ada daerah kanan. Kemudian derajat bebasnya V-nya adalah N-2, 6 dikurangin 2, jadi ada 4. Oke, jadi ini pernyataan matematis untuk menyatakan T kurang dari minus T 0,025, derajat bebasnya adalah 4. Kemudian di sini pakai atau T-nya lebih besar dari T 0,025, derajat bebasnya 4. Nah, statement ini diringkas menjadi ini ya. Nah, ini ringkasannya. Jadi lebih kecil dari minus T alfa, V atau lebih besar dari T alfa, V. Ya, yang kanan positif, yang kiri negatif. Maka secara matematis diringkas seperti ini. Oke, statistik uji T-nya dengan rumus ini. Rumusnya tadi ini, R akar N minus 2 dibagi dengan akar 1 minus R kuadrat, dapatnya R tadi 0,947, akar N-nya 2 dikurangin N-nya 6 dikurangin 2, jadi akar 4 dibagi akar 1 min R kuadrat 0,947 kuadrat. Ya. Oke. Kalau misalkan R-nya negatif, kebetulan di sini kan R-nya positif tadi ya, R-nya 0,947 ya. Kalau R-nya negatif, ya sudah masukkan apa adanya nilainya. R negatif akan berpengaruh di sini, R-nya jadinya di sini nanti angkanya negatif di sini ya, negatif. Nah, kalau di sini negatif dikuadratkan, jadinya tetap positif nanti ya. Negatifnya masuk di dalam sini, nanti masuk di dalam kurung ini dikuadratkan ya. Jadi ini tetap negatif di sini nanti. 1 minus sekian kuadrat ya. Oke, itu kalau R-nya negatif ya. Oke, dapatnya T-nya 5,89. Padahal T kritisnya tadi 2,776. Berarti masuk di daerah kritis ya. Jadi lebih besar dari 2,776. Cukup jauh ya. Kritisnya, titik kritisnya 2,776, di sini 5,86. Ada lumayan jauh di sebelah kanan ya. Maka tolak H0 ya, sehingga ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Atau korelasi antara X dan Y memang berbeda dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Jadi mungkin kalau di luaran Anda membaca ada kesimpulan yang menyatakan korelasinya signifikan. Itu artinya signifikan itu nyata ada gitu ya. Maksudnya adalah nyata ada. Jadi tidak sama dengan 0 maksudnya ya. Memang benar-benar ada, tidak sama dengan 0. Itu maksud dari signifikan. Oke, baik. Untuk korelasi seperti itu, nah saya tunjukkan bagaimana untuk melakukan perhitungan secara manual ya. Jadi tadi kan ada beberapa perhitungan yang harus Anda lakukan secara manual sebelum masuk ke perhitungan R. Bahan dasarnya untuk ini harus dicari dulu gitu ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk Excel-nya. Nah, ini datanya X-nya, data Z-nya, ada indeks I 1 sampai dengan 6 buah data. Nah, perhitungan yang perlu Anda lakukan adalah menghitung X kali Z. Jadi, tiap-tiap data harus Anda hitung. Jadi, ini misalkan untuk baris ke-1 atau data ke-1, ini Anda harus hitung sama dengan X ini dikalikan dengan Z data ke-1 ini. Oke. Kemudian yang X kuadrat Anda juga harus cari. Ini sama dengan ini X-nya ini Anda kuadratkan, dipangkatkan 2. Oke, kemudian yang Z kuadrat, Z2 ini maksudnya adalah Z kuadrat, itu berarti Z ini Anda kuadratkan. Oops, sorry. Tadi berapa? Oke, kita back 18. Sama dengan
Y dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian ya kita blok aja, kemudian kita drag ke bawah untuk paste. Sudah, kemudian Anda cari jumlahnya, sum dari X, sum dari Z, sum dari X I Z I, sum dari X I kuadrat, sum dari Z kuadrat. Jadi jumlah atau sum, sigma tadi ya. Oke, ini berarti Anda cari sigma dari X, Anda pakai ini aja. Oke, sudah jalan, kita enter. Nah, Anda pakai sum, kemudian ini Anda drag ke kanan. Oke, jadi. Nah, ini tadi sudah saya siapkan. X bar-nya adalah 68 dibagi 6, dapatnya 11,33. Y bar-nya adalah 112 dibagi 6, dapatnya 18,66. Dan R-nya sama dengan, ini ada rumusnya sudah saya siapkan tadi, itu adalah sigma XY, itu D10. Nah, sigma XY dikurangi dengan N, 6, X bar, Y bar. X bar itu yang ini, B12, Y bar-nya adalah C12 ini. Jadi sigma XY dikurangi dengan N, X bar, Y bar dibagi dengan akar, sigma X kuadrat dikurangi dengan N, 6, X bar kuadrat dikalikan dengan akar sigma Z kuadrat, F10, sigma Z kuadrat. Ini dikurangi dengan N, 6, dikalikan dengan Z bar kuadrat. Z bar itu C12 kuadrat. Oke ya, ini ikuti rumus R tadi ya. Oke, dapatnya adalah 0,947 sekian. Jadi sama seperti yang di sini, 947 tadi ya. Oke, jadi kalau secara manual Anda bisa gunakan bantuan Excel seperti ini. Ada data XY, Anda tambahkan 3 kolom di kanan, kemudian nanti di sum di bawah, kemudian Anda hitung X bar-nya, Anda hitung Y bar-nya, kemudian R-nya dengan menggunakan rumus. Oke. Nanti kalau secara manual untuk regresi juga konsepnya sama ya. Jadi ngitungnya juga ini, XY, X kuadrat, Y kuadrat untuk perhitungan ke regresi ya. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk ke regresi ya. Oke, nanti latihannya saya kasih di belakang ya. Ada latihan. Oke, sekarang masuk ke model regresi linear sederhana ya. Anda perlu juga memfokuskan kata-kata di sini. Ada regresi linear, berarti nanti function yang dipakai adalah function linear. Kemudian sederhana, disebut sederhana kenapa? Karena variabel X yang dipakai cuma ada satu. Ya, disebut sederhana. Nanti kita bisa masuk ke linear berganda, itu kalau misalkan di sini ada X1, X2, X3, X4, jadi variabel X-nya ada banyak gitu ya. Baik, itu intro untuk beberapa istilah di dalam model regresi linear sederhana ya. Untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel, sebut saja X sama Y, kita harus membuat asumsi lebih dulu tentang hubungan yang dinyatakan dalam sebuah fungsi. Nah, karena kita mau ke regresi linear, berarti kita asumsikan linear. Nah, kenapa linear? Ya, ini juga harus didasari dari scatter plotnya tadi. Kalau scatter plotnya itu trennya bisa didekati pakai linear, ya kita bisa bawa ke regresi linear. Tetapi kalau trennya itu tidak ada tren, ya tidak ada tren linear, ya atau korelasinya tidak ada, berarti ya tidak bisa kita bawa ke regresi linear. Atau kalau trennya itu ada tren tetapi kuadratik, ya berarti nggak bisa kita bawa ke regresi linear, ya nggak cocok nanti. Korelasinya kecil menuju nol, hubungannya kuadratik, kita paksakan pakai pendekatan linear, ya nggak bisa, nanti nggak cocok, bias jadinya ya. Jadi ini kita pakai ketika scatter plotnya itu membentuk tren linear ya. Jadi diagram pencar, titik-titik yang kita plotkan itu membentuk tren linear.
Nah, fungsi linearnya ya seperti biasa kita mengenal fungsi linear. Di sini kita pakai parameter beta 0 dan beta 1 ya. Jadi kalau di kalkulus kita biasa Y sama dengan MX ditambah dengan C konstanta. M itu gradien. Ya. Kalau di sini kita pakai parameter atau koefisien ya. Ini kita sebut dengan parameter regresi atau koefisien regresi, jadi beta 0 sama beta 1-nya. Di mana beta 0 itu biasa kita sebut dengan intercept, sementara beta 1 kita sebut dengan slope atau gradien ya. Nah, kalau scatter plot titik-titik yang kita plotkan tadi itu titik-titik yang kita plotkan tadi itu lurus begini, lurus, membentuk garis lurus, oke kita bisa pakai ini ya, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Nah, tetapi kalau misalkan scatter plot tadi dan umumnya yang terjadi di dalam fakta real, tidak mungkin kita mendapatkan data pengamatan itu hubungan antara dua variabel X sama Y itu persis membentuk garis lurus seperti ini. Umumnya adalah membentuk sebuah tren ya. Jadi, nah mungkin ya ini sudah bagus ya membentuk tren begini. Nah, akhirnya kan tidak bisa kita buat persis persamaan garis lurus begitu. Itu kan lurus begini ya. Jadi ini kalau dibuat garis kan anggap aja lurus begini. Nah, kalau seperti itu kan ya lurus begini ya. Lurus. Ini agak bengkok ya. Jadi ini maksudnya lurus. Nah, ini tidak mewakili kan ada titik-titik yang di luar ini. Nah, bagaimana supaya bisa mengakomodasi titik-titik yang di luar itu? Nah, ini kan ada jarak antara titik ini ke garis garis lurusnya ini ya. Ini juga ada jarak, ini juga ada jarak. Nah, inilah yang kita sebut dengan error ya. Ini kita sebut dengan error, galat. Ya. Jadi faktor itu kita sebut dengan galat. Oleh karena itu di dalam membentuk model regresi linear ini, kita yang basisnya dari persamaan linear ini kita tambahkan di sini nanti kita tambahkan dengan galat atau error yang kita simbolkan dengan E di sini ya. Oke. Jadi kita membentuknya ditambahkan dengan E untuk mengakomodasi adanya galat tadi atau error tadi ya. Oke, ini beberapa contoh untuk penggunaan regresi dalam kehidupan sehari-hari untuk menghubungkan antara dua variabel, misalkan panjang bayi dengan bobotnya, protein dengan kadar hemoglobin, tinggi badan dengan berat badan, IQ anak dan nilai matematikanya. Ya. Nah, di dalam real ketika nanti Anda penelitian di lapangan. Nah, ini ada beberapa aturan ya. Jadi di dalam membentuk model regresi linear ada variabel Y dan ada variabel X. Oke, ini ada variabel X dan ada variabel Y. Ini aturannya adalah bahwa variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi Y ya. Jadi ini kita ada enggak istilahnya di sini? Oke, ada beberapa istilah ya. Ini disebut dengan variabel bebas. Ya, ada beberapa istilah. Variabel bebas, ini variabel terikat. Ya, oke. Kalau dalam bahasa Inggris ini independent, ini dependent. Ada yang menyebutnya X ini variabel prediktor, Z-nya ini variabel respon. Ada yang menyebutkan X ini variabel explanatory, Z-nya adalah outcome. Ada yang menyebut X explanatory itu kalau diterjemahkan penjelas, Z outcome itu adalah hasil. Ya, itu beberapa istilah ya. Artinya apa? Artinya X ini sesuatu variabel yang mempengaruhi Z. Ya, contoh misalkan kalau kita mengamati pupuk dengan hasil panen. Ya, pastinya kan pupuk yang kita set nilainya ketika di treatment atau eksperimen itu berapa-berapa nanti akan muncul hasil panennya berapa. Tidak mungkin dibalik, hasil panen mempengaruhi pupuk. Itu logikanya tidak jalan ya. Makanya di dalam penelitian seperti itu kita harus paham mana yang mempengaruhi mana yang dipengaruhi ya. Jadi untuk menentukan X dan Y-nya intinya adalah X yang mempengaruhi Y. Ya, jadi Y itu sebagai output ya.
Oke, ini tadi saya sebut di depan ya, jadi prediktor sama respon tadi. Oke, sudah masuk. Oke. Oke, ini ya ini penjelasan lebih detail terkait dengan model. Kalau tadi tidak ada indeks I-nya, sekarang kita kasih indeks I. Kenapa? Karena ya itu kita gerakkan I-nya dari data ke 1, 2 sampai dengan data ke N. Banyaknya sampel berapa atau banyaknya observasi ya. Oke, intinya seperti itu aja. Beta 0, beta 1 adalah parameter atau koefisien regresi, intercept, slope, atau gradien ya. Oke, ini keterangannya. Nah, ini beta 0, beta 1 adalah parameter regresi atau koefisien regresi. E-nya error random. Oke, kita lanjutkan asumsi yang mendasari model ya. Ada beberapa asumsi di dalam model regresi. Asumsi normalitas ya. Jadi error berdistribusi ID ya, identically and independently distributed normal. Jadi EI-nya, epsilon E-nya itu berdistribusi normal ya. Jadi sifatnya adalah secara independen dan secara identik berdistribusi normal. Di identik maksudnya ya dari I-nya 1, I-nya 2 sampai dengan I-nya N semuanya berdistribusi normal dengan parameter yang sama. Parameternya ini min-nya 0 dan variansinya adalah sigma kuadrat. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai N semuanya sama berdistribusi. Jadi ini simbol ini adalah menyatakan berdistribusi ya, N itu normal. Ini min-nya 0, variansinya sigma kuadrat. Di tiap-tiap I berdistribusi sama seperti itu. Itu identik. Kemudian independen itu nanti diterjemahkan di bagian asumsi 2 ya. Jadi independen itu saling bebas. Jadi kovariansinya sama dengan 0. Jadi kovariansi antara I dengan J, indeks I dengan J itu 0. Jadi tidak ada kovariansi atau independen. Ya, diterjemahkan di sini. Oke, kemudian asumsi yang berikutnya yang lain adalah bahwa variabel prediktor XI itu diasumsikan ini bukan konstan ya, mestinya bahasanya lebih tepat itu fix ya. Konstan itu bukan dalam arti nilainya tetap, nilainya konstan enggak, tetapi XI itu nilainya beragam juga, nilainya tadi seperti tadi kan ada nilainya macam-macam gitu ya. Tetapi diasumsikan dia adalah fix, bukan variabel random maksudnya ya. Jadi bukan merupakan variabel yang memiliki distribusi, yang nilainya itu muncul secara otomatis. Tetapi XI ini diasumsikan adalah sesuatu yang kita set, ya, sesuatu yang kita tetapkan. Jadi misalkan di dalam sebuah eksperimen kita mau mengamati hubungan antara banyaknya pupuk yang kita berikan ke sepetak lahan dengan hasil panen. Nah, ini pupuknya ini kita set. Mau kasih satu petak, kita kasih misalkan berapa 10 kg, kemudian petak yang lain dengan kondisi yang sama kita kasih 15, peta yang lain kita kasih 20, peta yang lain kita kasih 25. Nah, itu setting untuk variabel X-nya. Jadi maksudnya adalah difixkan, dibikin di set seperti itu ya. Jadi bukan nilai yang muncul secara random. Nah, adapun hasilnya kan kan Anda bisa bedakan antara settingan untuk X sama Z-nya. Kalau Z-nya kan ketika kita kasih pupuk 10 kg, nanti kan kita tunggu hasil panennya dapatnya berapa. Nah, itu random muncul secara alami. Ketika kita set 15, kita kasih 15 kg, nanti hasil panennya muncul berapa. Nah, itu muncul secara random. Nah, itu namanya random. Ya, variabel Y-nya ya. Itu konteksnya X diasumsikan fix tadi ya. Akibat dari asumsi 1, maka variabel Y, ya ini teoritis ya. Kita ikutin ini aja, kita baca aja. Ya, kalau secara teori kan ya begini ya. Jadi teorinya kalau epsilonnya ini normal, kemudian ini adalah tadi kita asumsikan fix, X-nya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, maka Z-nya distribusinya tidak dipengaruhi ini, jadi distribusinya ini akan mengikuti distribusi dari epsilon, error. Distribusinya adalah
normal juga. Kemudian minnya berapa? Minnya karena errornya ini minnya 0, rata-ratanya 0, berarti rata-rata dari Z ya tinggal yang depan ini. Nah, kemudian variansinya sigma kuadrat, mengikuti variansi dari error. Jadi karena ini konstan, sesuatu random ditambah dengan konstan, ya variansinya jadi sama, tidak terpengaruh oleh ini. Jadi misalkan ada angka X1, X2, ya X1, X2, X3, X4, X5. Masing-masing Anda tambahi dengan angka 10. 10 itu sesuatu yang fix ini ya. Variansinya Anda hitung, ya sama antara yang data aslinya tadi dengan data yang sudah Anda tambahi 10. Variansi itu kan sebarannya. Contoh simpelnya aja variansi kan sebaran itu contoh simpelnya kan range ya, data terbesar dikurangi terkecil. Ya, data asli Anda tambahi masing-masing data itu dengan 10, nanti data aslinya Anda hitung range-nya terbesar kurangi terkecil dengan data yang sudah ditransformasi terbesar kurangi terkecil, ya akan sama ya, akan sama karena tiap-tiap data itu dikasih perlakuan yang sama ditambahi dengan konstanta ini. Itu gambarannya ya. Makanya sigma kuadratnya tetap di sini. Oke, dari 6.5 dan menggunakan asumsi 1 diperoleh ekspektasi dari Z sama dengan beta 0 plus beta 1X. Oke, jadi ekspektasi Z. Jadi ini modelnya, kalau dikasih operator ekspektasi itu adalah rata-rata ya. Ekspektasi dari Z sama dengan ekspektasi dari ruas kanan. Karena ini konstan, ekspektasi atau rata-ratanya ya tetap dia itu sendiri ditambah dengan rata-rata atau ekspektasi dari epsilon. Ekspektasi dari epsilon tadi adalah ini. Nah, ini minnya, ekspektasi itu min ya, 0. Makanya muncul ekspektasi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Ini apabila diketahui XI. Nah, sebagai function di sini ya. Bagaimana cara mengestimasi model regresi linear tadi? Jadi bagaimana mengestimasi itu berarti mencari beta 0 topi sama beta 1 topinya di persamaan 6.7 ini. Nah, di persamaan 6.7 ini nanti yang ruas kiri ekspektasi Z apabila diketahui XI itu nanti kita akan simbolkan estimasinya atau dugaannya itu dengan ZI topi. Sementara yang kanan menjadi beta 0 topi, beta 1 topi, dan ini datanya ya, datanya. Jadi ini ekspektasi Z ini kita akan ganti dengan ZI topi. Jadi ZI topi di sini itu nanti secara interpretasi akan menyatakan dugaan dari rata-rata Z ketika diketahui nilai X-nya sekian. Nah, seperti itu. Berdasarkan metode kuadrat terkecil, ya ini ada teorema 6.1 terkait dengan estimasi model. Metode estimasi yang dipakai adalah metode kuadrat terkecil, ordinary least square, kalau bahasa Inggrisnya. Itu didapatkan beta 0 topi dan beta 1 topinya adalah rumus yang bawah ini. Yang pertama kita hitung adalah beta 1 topinya, ya, beta 1 topi yang slope-nya itu rumusnya ini. Hampir sama seperti korelasi tadi, cuman bawahnya yang beda ya. Jadi ini atasnya sama seperti korelasi, bawahnya tidak pakai akar, tidak pakai faktor kedua. Jadi ini kalau kita simbolkan itu adalah S X Y. Jadi sum dari faktor X dengan faktor Y, S X Y dibagi dengan S X X. Ya, sum dari X, ini kuadrat itu bisa diuraikan XI min X bar dikali dengan XI min X bar. Jadi S X X. Jadi S X Y dibagi dengan S X X. Secara operasional bisa kita pakai yang ini ya, yang sebelah kanan ya. Jadi kita akan menghitung sigma XI JI sama seperti tadi. X bar, Y bar, sigma XI kuadrat, X bar. Ya, ketika menghitung korelasi tadi Anda sudah melakukan perhitungan itu dan untuk masuk ke regresi Anda tinggal pakai aja itu. Beta 1 topinya Anda masukkan hasilnya tadi sesuai dengan rumus ini. Nah, adapun beta 0 topinya tidak pakai rumus ya. Jadi beta 0 topinya tidak pakai rumus yang seperti ini, tetapi Anda pakai ini ya, hampir sama seperti ini. Nah,
Anda pakai ini ya. Jadi kalau di sini kan beta 0 sama dengan yang kiri dikurangi dengan beta 1 X ya. Jadi beta 0 itu sama dengan kiri ekspektasi Z dikurangi dengan beta 1X ya. Atau kalau dari ini, oke, dari ini tadi oke, kalau di sini kalau Anda pakai ekspektasi di sini, Anda operasikan ekspektasi. Jadi di ekspektasi berarti rata-rata. Jadi rata-rata yang kiri rata-ratanya adalah Y bar, yang kanan ini konstanta. Kalau di rata-rata ya tetap konstanta beta 0. Yang ini beta 1 kalikan X bar. Nah, yang kanan epsilon ini kalau di rata-rata, rata-ratanya adalah minnya tadi 0 ya. Jadi ini 0. Jadi nanti Y bar sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 X bar. Jadi beta 0-nya sama dengan Y bar dikurangi dengan beta 1 X bar. Kalau dicari dalam konteks estimasi berarti beta 0 topi sama dengan Y bar dikurangi beta 1 topi X bar. Nah, jadinya ini. Jadi beta 0 topi sama dengan Y bar dikurangi beta 1 topi X bar dari persamaan regresi tadi. Oke, jadi beta 1 topinya, beta 0 topinya sudah dirumuskan secara operasional seperti ini. Nah, nanti kemudian persamaan regresinya, jadi persamaan regresinya adalah 6,8. Ya, ini namanya persamaan regresi ya. Di estimasi model regresi atau persamaan regresi. Oke, ini rumusnya. YI topi sama dengan beta 0 topi, sama dengan yang atas ini ya. Beta 1 topi XI, jangan sampai salah ya, jangan sampai ketukar antara nilai beta 0 topi dengan beta 1 topinya. Ya, kalau Anda nginput ke persamaannya ini nanti value dari beta 0 topi dan beta 1 topinya ketukar, nah, itu menjadi sebuah persamaan yang beda jauh ya. Beda jauh. Jadi menjadi salah ya. Makanya harus hati-hati memasukkan. Oke. Sampai mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, ini oke, intinya pada hari ini sebenarnya sampai di sini ya. Jadi pada hari ini kita sampai di menghitung beta 1 topi sama beta 0 topi, kemudian memasukkan ke dalam sebuah persamaan regresi ini. Nah, nanti berdasarkan estimasi, jadi kalau ada topinya itu artinya dugaan atau estimasi. Kita akan menghitung nilai ZI topi, nilainya berapa ketika kita punya X-nya sekian. Ya, nanti ke arah sana gitu ya intinya. Nah, ini beberapa teorema yang mungkin nanti akan kepake di minggu depan ya. Ada beberapa uji hipotesis inferensi ya. Oke, ada teorema 63 itu terkait dengan ya Y topi minus Y bar itu bisa disimpelkan dengan menggunakan rumus ini beta 1 topi XI minus X bar ya. Ya, ini kan dari beta 1 topi XI minus X bar ya. Dari sini ya. Jadi misalkan ini beta 0 topinya kan Y bar dikurangi beta 1 topi X bar. Ini Anda masukkan ke sini, mengeliminasi beta 0 topi yang ada di sini. Jadi nanti kan jadinya kan YI topi sama dengan, oke, beta 0-nya Anda ganti dengan ini berarti Y bar minus beta 1 topi X bar, oke, ditambah dengan beta 1 tambah dengan beta 1 topi XI. Ya. Kemudian ini Anda pindah ke ruas kiri. Jadi YI topi minus Y bar sama dengan ya ini beta 1 topi. Yang kanan kan sama beta 1 topi. Yang positif saya tulis dulu XI. Kemudian yang negatif taruh di belakang minus X bar. Nah, jadi ZI topi
YI topi minus Y bar sama dengan beta 1 topi XI minus X bar. Nah, ini ya. Nah, hanya manipulasi seperti itu. Kemudian teori 6.3 itu ada beberapa definisi. Ada JKT itu jumlah kuadrat total, sama seperti kemarin di ANAFA ya. Kemudian ada JKR jumlah kuadrat regresi, kemudian ada JKE jumlah kuadrat error, didefinisikan masing-masing seperti ini. Kalau total berarti ZI data aslinya dikurangi dengan rata-rata kuadrat. Kalau regresi berarti hasil regresinya Y topi dikurangi dengan Y bar. Kalau error berarti data aslinya dikurangi dengan data dugaan. Jadi ada selisihnya berapa dikuadratkan, di sum. Kemudian berlaku, nah ini yang masuk teorema adalah ini. Jadi dari beberapa definisi 3 ini, teoremanya yang berlaku adalah bahwa JKT itu adalah sama dengan JKR ditambah dengan JKE. Jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi tambah jumlah kuadrat error. Itu teorema 6.3. Kemudian untuk mengetahui kesesuaian model regresi digunakan koefisien determinasi. Ya, jadi kita memberikan sebuah besaran baru di sini ya. Ada besaran baru namanya koefisien determinasi namanya. Simbolnya adalah R besar dikuadratkan. Koefisien determinasi. Ini dirumuskan sama dengan JKR dibagi dengan JKT, jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Oleh karena JKR itu ini, berarti dari sini kan JKR-nya sama dengan JKT dikurangi JKE. Ya, Anda ganti aja JKR yang ini, Anda ganti dengan JKT dikurangi JKE, Anda bagi dengan JKT. Ya, jadi ini jadi ini kalau dibagi dengan JKT, berarti ini Anda bagi dengan yang kiri bagi JKT, yang kanan juga dibagi dengan JKT. Yang ini jadi 1 dikurangi JKE per JKT. Jadinya ini ya. Ini ada manipulasi rumus saja ya. Oke. Nah, kalau ngitungnya dari sini mungkin ruwet ya. Nah, ada perhitungan yang relatif mudah. Itu nanti ini. Ketika Anda tadi sudah menghitung R ya, menghitung R, maka R kuadrat bisa Anda hitung pakai ini, rumus ini. Anda tadi sudah menghitung R, maka ketika R kecil, korelasi tadi dikuadratkan, itu nilainya sama dengan R besar kuadrat ya. Jadi koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R besar kuadrat, itu perhitungannya bisa Anda gunakan R kecil dikuadratkan. Jadi koefisien korelasi dikuadratkan ya. Ya, ini relasinya antara R besar dengan R kecil ternyata ada. Dan ini berlaku untuk linear ya. Jadi untuk linear sederhana. Oke. Jadi ini sekali lagi hanya berlaku untuk regresi linear sederhana yang ada satu X saja tadi ya. Dan yang kita bahas di fungsinya adalah function linear. Nanti kalau regresi berganda, regresi kuadratik, kubik tidak lagi berlaku gitu ya. Jadi ini berlaku untuk rumus R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat di konteks regresi linear sederhana. Nilai R kuadrat ya karena R-nya tadi itu dari min 1 sampai dengan 1, maka ketika dikuadratkan ya pastinya maksimum 1, minimumnya 0 ini. Ya. Ya, jadi R besar kuadratnya dari 0 sampai dengan 1. Ya, karena R-nya kan tadi dari min 1 sampai dengan 1. Ketika dikuadratkan jadi R kuadratnya ya sini dari 0 sampai dengan 1 ya. Oke, ini sekaligus juga sebagai patokan ya. Ketika Anda menghitung R kuadrat, ya pastinya harus berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nggak mungkin negatif dan nggak mungkin, namanya kuadrat nggak mungkin negatif ya pasti. Nah, kemudian nggak mungkin di atas 1. Oke, nah sekarang, sudah. Oke, sementara sampai di sini. Nah, ini yang perlu disampaikan juga,
Apa interpretasi dari R kuadrat? Jadi koefisien determinasi R kuadrat itu adalah ini, besarnya variasi nilai variabel respon Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X. Ya, jadi ini yang perlu Anda stabilo, Anda kasih. Ya ini ya. Jadi R besar kuadrat itu interpretasinya adalah merupakan besarnya variasi nilai variabel respon Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X. Jadi kalau misalkan R kuadratnya dalam sebuah kasus itu nilainya 0,93 atau 93%, berarti besarnya variasi nilai variabel respon Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X adalah sebesar 93%. Jadi ya tadi kan seperti ini ya rumusnya. Jadi variasi variabel Z berarti naik turunnya Z ini bisa dijelaskan oleh variabel X sebesar 93% atau R kuadrat. Berarti ada 7%, sisanya kan 7% kalau sampai ke 100. Jadi 7% itu bisa dijelaskan oleh variabel X yang lain yang belum masuk ke dalam model ini. Maksudnya begitu ya. Jadi variabel X yang kita masukkan di dalam model ini, dia punya kontribusi untuk menjelaskan variasi nilai Z sebesar 93%. Nah, sementara 7% yang lain itu bisa dijelaskan oleh variabel X yang lain yang belum masuk gitu ya. Jadi makanya kalau R-nya semakin besar berarti modelnya semakin bagus ya. Jadi kalau R-nya semakin kecil berarti kontribusi X di dalam menjelaskan Y itu kecil. Berarti sebenarnya modelnya itu tidak begitu cocok gitu ya maksudnya ya. Oke, seperti itu interpretasinya ya. Jadi di dalam sebuah kasus regresi R kuadrat itu harapannya adalah besar, mendekati 100% ya. Sehingga maknanya ya X yang kita masukkan di situ itu memang benar-benar punya kontribusi untuk menjelaskan Z ya. Oke, seperti itu. Oke, masuk ke contoh di sini. Ada hasil proses kimia, hasil dalam prosentase ini, berarti variabel Y hasil diperkirakan merupakan fungsi dari jumlah katalisator. Katalisator di sini berarti dia variabelnya adalah X. Ya, variabel katalisator itu yang mempengaruhi nilai berapa persen hasil yang diperoleh dari sebuah proses atau reaksi kimia ya. Datanya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 buah pasang data. Berarti ada 8 kali eksperimen ya. Ada 8 kali pengamatan. A diminta untuk menduga model regresi linear sederhananya berdasarkan data tersebut. Jadi kita akan membuat persamaan regresi. ZI topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi XI. Kita akan cari beta 0 topinya berapa, beta 1 topinya berapa. Kemudian nanti yang B, dugalah berapa rata-rata persentase hasil reaksi kimia tadi jika ditambahkan katalisator sebanyak 1,5. Oke, katalisatornya di sini ada angka-angka ini 1,5 tidak ada di sini kan. Nah, ini ketika katalisatornya 1,5 berapa nilai Z-nya di sini nanti? Ya, nanti kita akan menghitung B ini berdasarkan rumus atau persamaan di A tadi. Ketika beta 0 topinya dan beta 1-nya sudah ditemukan. Nah, ini perhitungannya. Oke, ini masuk ke contoh regresi ya. Jadi kalau korelasinya, ya korelasi sebenarnya bisa dihitung ya. Tapi contoh korelasi tadi sudah di depan, jadi sekarang saya langsung masuk ke contoh untuk perhitungan regresi. Dalam kasus ini, ya variabel Z-nya adalah, responnya adalah Z ya, adalah persentase. Sedangkan prediktornya adalah X ya. Oke, jadi ini menggunakan opini atau konsep logika tadi, bahwa X itu adalah variabel yang mempengaruhi Z. Jadi kalau kita kasusnya katalisator dengan hasil dalam persentase, maka katalisatornya kita masukkan sebagai X dan Y-nya adalah hasil dalam persentase. Oke, sigma X, sigma Z, sigma XI, ZI, sigma XI kuadrat,
Kemudian sigma JI kuadrat itu dengan cara yang sama seperti yang di depan tadi, pakai Excel begitu, didapatkan angka-angka seperti ini. X barnya berarti sigma XI dibagi dengan 8, dapatnya ini. Z bar berarti sigma ZI 523,3 dibagi dengan 8, dapatnya ini. Sehingga ketika masuk ke beta 1 topi, oke, jadi yang dihitung pertama adalah beta 1 topi, pakai rumus tadi ya. Jadi sigma XI itu ini dikurangi dengan N 8, N itu 8, ya jumlahnya kan sampai dengan 8, 8 pasang data tadi. N X bar Z bar, X barnya ini, Z barnya ini. Dibagi dengan sigma X kuadrat itu mana? Ini. Dikurangi dengan N X bar kuadrat, ya. Ini sigma X kuadrat, sigma XI kuadrat, itu ini. Dikurangi dengan N 8 X bar dikuadratkan, itu ini. Ya, kan S X Y dibagi dengan S X X ya. Nah, itu tadi. Dapatnya 6,559. Kemudian beta 0 topi itu adalah Z bar. Nah, ini dikurangi dengan beta 0 topi X bar ya. Jadi Z bar kepake 65412 dikurangi dengan beta 1 topi ini 6,559 atau dibulatkan 6,56 dikalikan dengan X barnya 1,725, dapatnya 54,096. Oke, ketika sudah diperoleh beta 0 topi dan beta 1 topi, memasukkan ke persamaan regresi, sekali lagi jangan sampai salah ya. Jadi memasukkan ke persamaan regresi jangan sampai salah. Ini beta 0 topinya itu sebagai interceptnya, sebagai konstantanya 54,096 ditambah dengan beta 1 topi X ya, beta 1 sebagai slope atau sebagai gradiennya 6,559. Ya, ini persamaan regresi yang ditanyakan di pertanyaan A ya. Oke, kemudian yang B tadi adalah diminta untuk menghitung berapa nilai dugaan Z ketika X-nya kita kasih angka 1,5 ya. Jadi tadi kita diminta untuk menduga berapa secara rata-rata persentase ya. Ini kenapa ada kata-kata rata-rata ya? Karena Z topi tadi secara interpretasi kan ekspektasi dari Z bersyarat atau jika diketahui X ya. Makanya di sini saya munculkan rata-rata persentase hasil reaksi atau ekspektasi dari Z tadi, atau dalam dugaan berarti Z topi, jika ditambahkan katalisator, jika X-nya 1,5. Berarti di sini ketika X-nya 1,5, maka kita masukkan, jadi Z topinya ketika X-nya ini kita ganti dengan angka 1,5, maka didapatkan, nah ini bisa dicek perhitungannya, sama dengan 63,9345 dan itu otomatis satuannya adalah persentase tadi ya. Jadi hasil yang diperoleh secara rata-rata ketika X-nya atau ketika katalisatornya itu sebesar 1,5 diperoleh hasil sebesar 63,9345%. Betul ya. Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang sudah diberikan tapi belum masuk pertanyaannya. Yang diberikan tadi, oke, R kuadrat ya, R besar kuadrat. Nah, kebetulan di sini R kecilnya belum dihitung tadi ya. R kecilnya tidak dihitung tadi. Masuk langsung ke regresi ya. Oke. Kita akan coba berapa nilai R besar kuadratnya dan ini apa namanya? Menginterpretasi ya, menginterpretasi. Oke. R besar kuadratnya sama dengan R kecil dikuadratkan. Ya, ini kebetulan di sini contohnya langsung ke regresi ya. Oke. Saya ada, oke kita keep aja. Saya ada di Excel. Oke, ini tadi contoh perhitungan korelasi yang di depan. Nah, sheet yang kedua ini saya siapkan data untuk contoh 2 tadi. X katalisator dan Y itu persentase hasil ya. Persentase hasil. Dan kalau kita bikin scatter plot, titik-titik kita plotkan itu grafiknya seperti ini ya. Jadi ya memang ada tren linear, tetapi di sini cukup besar variasinya ya. Jadi tidak mepet gitu ya, tidak mepet linear. Jadi
Tadi R-nya 0,6789 ya, betul ya? 67. Oh, enggak kita hitung tadi ya. Oke. Ini R-nya 0,6789. Oke, ini dapat dari mana? Ini dapat dari, saya pakai langsung ya. Kalau tadi ini kan saya pakai rumus ini ya. Pakai rumus yang based on ini ya. Kita ngitung secara manual satu-satu. Nah, itu yang ini saya pakai ini. Saya taruh di sini ya. Saya pakai ini hanya sebagai cross check saja, nanti pakai apa? Function ya. Jadi function. Oke, kita pilih yang ini statistical, cari yang statistical. Nanti dipilih yang statistical. Oke, cari. Kemudian di sini ada korelasi. Oke, ini ada korelasi ya. Korel. Kita oke, dan kita masukkan R1 R2-nya. R1 di sini kursor sudah berkedip-kedip di sini, kita masukkan R1-nya ini. Oke, kemudian kita pindah kursornya ke R2 dan kita masukkan R2-nya. Oke, kita oke, dapatnya ini ya. 0,678866. Nah, ini saya 4 digit di belakang koma, yaitu saya perpendek aja lah. Nah, dapatnya ini ya. 0,6789 itu korelasi. Kalau yang ini tadi juga sebenarnya bisa saya taruh di sini ya. Oke, ini bisa dicek ya. Di statistical, korelasi, korel, kemudian di sini oke, kita R1-nya adalah X. Oke, R2-nya kita pindah kursornya. Ini Y-nya kita masukkan sampai 6. Oke, kita oke. Oke, ini oh ini kelebihan 1 ya. Ini B4 B9, B4 B9, ini C4 C8, C4 C8. Oke, kurang 1 ini. C9 ya. Ini kalau enggak berpasangan enggak jalan ya. Oke, hasilnya ini 947373 sama dengan ini ya. Oke. Ini perhitungan manual, ini perhitungannya Excel. Oke, kembali lagi ke sini. Ini R-nya 6789 ya. Ketika dikuadratkan, jadi ini R besar kuadrat, kalau dikuadratkan, B12 dikuadratkan, dapatnya 0,4609. Jadi kalau di persentase berarti 46% ya. Jadi 46%. Jadi cukup kecil ya, 46%. Jadi koefisien determinasinya untuk regresi ini tadi itu 46%. Artinya apa? Jadi besarnya variasi atau keragaman nilai Z yang bisa dijelaskan oleh variabel X dalam hal ini katalisator adalah sebesar 46%. Ya, mungkin yang cukup kecil ya kontribusinya katalisator di dalam menjelaskan persentase hasil ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain ya. Bisa dijelaskan oleh pelarutnya, bisa dijelaskan oleh berapa ukuran atau volume pelarutnya, berapa lamanya, berapa suhunya, berapa kali adukannya, dan segala macamnya ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi yang tadi kan 46, berarti yang 54%-nya itu dijelaskan oleh variabel-variabel X yang lain yang belum masuk di dalam model. Maksudnya begitu ya. Jadi besarnya variasi nilai respon Y yang bisa dijelaskan oleh X itu ternyata hanya sebesar 46% untuk model ini tadi ya. Oke, itu interpretasi dari R besar kuadrat yang tadi diberikan secara teori di sini ya. Jadi R besar kuadratnya dari 0 sampai 1, besarnya variasi nilai variabel respon Y yang dapat dijelaskan oleh prediktor X. Oke. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Ini sudah sampai di bagian 1, besok bagian 2. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo sebelum kita tutup. Ini sudah 4.26.
Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Saya kira untuk hari ini kita cukupi sampai di sini. Nanti ada sebagai latihan ya, nanti saya share di aula, nanti oke, nanti soalnya adalah kira-kira seperti ini. Cuman oke, nanti mungkin diagram pencariannya enggak usah ya, enggak usah. Jadi mungkin ini pertanyaan yang hitung korelasi, kemudian korelasinya signifikan apa tidak, berarti uji korelasi tadi, kemudian tentukan persamaan garis regresinya, berarti nyari beta 1 topi, kemudian beta 0 topi, kemudian Anda masukkan menjadi YI topi sama dengan beta 0 topi, tambah beta 1 topi, XI, kemudian hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Koefisien determinasi tadi R besar kuadrat sama dengan R kecil yang Anda hitung di B, Anda kuadratkan, nilainya berapa persen, Anda artikan dengan yang barusan tadi ya. Jadi besarnya variasi nilai respon Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X. Nah, nanti Y-nya apa, X-nya apa, itu Anda tentukan ya. Sebesar berapa persen. Taksirlah berapa berat yang berkurang jika jangka waktu pengeringannya 1 jam. Oke. Nah, variabel X sama variabel Z-nya itu bisa Anda Anda tebak dari F ini ya. Jadi ini kan taksirlah berapa berat yang berkurang. Berarti Anda pastinya akan bisa menentukan dari contoh yang barusan tadi yang bagian terakhir itu ya. Jika jangka waktu pengiringannya, berarti kan ketika X-nya dikasih nilai sekian, maka Z-nya akan nilainya berapa. Nah, berarti kan Z-nya apa, X-nya apa, bisa Anda tebak dari sini. Ya, dari pertanyaan yang F ini. Atau kalau dari sini juga sebenarnya sudah eksplisit sekali ya, antara berat yang berkurang dengan jangka waktu pengeringan. Dari redaksi ini Anda bisa tentukan mana X dan mana Z-nya. Oke, ini nanti soal yang akan muncul di aula, bisa juga Anda screenshot. Hanya saja mungkin A-nya karena manual, nggak apa-apa lah, nanti Anda nggak pakai, kalau manual, ya nggak usah lah, nanti kalau file bisa pakai ini ya, jadi pakai Excel atau yang lain. Kalau ini kan saya minta secara manual nanti ya, yang B sampai F ini nanti perhitungan manualnya. Jadi nanti ya misalkan di B nanti seperti contoh perhitungan tadi ya, nanti sigma X I Y-nya berapa, sigma X I kuadratnya berapa, sigma Y kuadratnya berapa, kemudian masuk ke perhitungan R-nya, masuk ke perhitungan beta 1 topinya, ya seperti itulah ya nanti. Nah, untuk cross check ya bisa aja Anda pakai perhitungan di Excel tapi ya. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.